Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam wal-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa liman syaikhihi wa lima syaikhina amin. Wa amma kaifiyatus salati alaihi, adapun tata cara bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersolawat sama Nabi itu sallu alaihi bagaimana terserah. Al-Quran tidak membatasi bagaimana kita cara baca solawat. Itu yang penting baca solawat, prinsip caranya itu berbeda-beda. Tentu ada yang paling sempurnanya. Mana tuh yang paling sempurnanya, paling topnya solawat? Fa'akmalu maruya fiha, maka yaitu adapun paling sempurnanya sesuatu yang diriwayatkan pada tata cara bersolawat, ma akhrajahu Darimi an Ali bin Abi Thalib, yaitu hadis yang ditakhrijkan oleh Imam Darimi dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Qala, berkata Imam Ali, addahunna fi yadayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menghitung akan bersolawat di hadapanku oleh Rasulullah SAW. Wa qala, dan Nabi bersabda, addahunna fi yadayya Jibril, telah menghitung akan bersolawat di hadapanku oleh Jibril. Wa qala, dan berkata Jibril, hakada, seperti inilah redaksinya, nazalat, turun oleh solawat min indi rabbil izzah, dari sisi Tuhan yang memiliki kemuliaan. Namanya solawat Ibrahimiyah, paling tingginya solawat enggak ada lagi, yaitu solawat Ibrahimiyah. Di Dalailul Khairat kumpul tuh berbagai macam solawat dari Nabi, dari sahabat, dari macam-macam. Begitu dari para sahabat Nabi, lebih daripada 600 sigat yang ada di Dalailul Khairat yang disusun Imam Jazuli. Solawat Nabi, solawat para sahabat, dan macam-macam, itu luar biasa. Yang tertingginya ini di malam Senin itu berawal dari salawat Ibrahimiyah. Ini bacanya ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma wa tarham ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama tarhamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma wa tahannan ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama tahannanta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat Ibrahimiyah dengan redaksi yang berbeda-beda riwayatnya, yang sering antum baca waktu sholat. Itulah salawat paling tingginya salawat dari berbagai macam salawat. Kenapa paling tinggi? Sayyidina Ali didapat dari Nabi, Nabinya dari Jibril, Jibril dari Allah. Ini Allah yang kasih ajaran langsung. Tapi bukan maknanya ini doang salawat, macam-macam. Jadi wali-waliullah itu punya salawat yang berbeda-beda. Begitu. Salawat yang tadi itu, tapi bukan ya Rabbi dengan bacanya Allahumma sholli, itu dibaca oleh Syekh Arsad Tawil Al-Bentani di Manado itu, waktu dia naik tangga pedang, enggak apa-apa, enggak luka itu naik tangga pedang. Bacanya yang tadi aja tuh, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ballighul
wasilah. Itu dibaca. Biasanya kalau di Banten habis sholat subuh biasanya bacanya itu wiridan. Enggak apa-apa itu. Tembak aja enggak mempan. Itu begitu. Sholawat itu dong. Sholawat itu. Kayak begitu tuh. Padahal sholawatnya itu. Sholawatnya. Nah, itu begitu. Ditutup untuk ya amal khaifin sampai ada wanakhdar. Ada wanakhdar gitu. Nah, itu Syarh Tawil punya. Ada wanakhdarnya itu kalau di ujung ratib. Biar selamat. Gak apa-apa injak tangga pedang. Gak apa-apa. Salawat banyak begitu. Ada salawat nariyah begitu. Keliru tuh yang bilang nariyah ngarang-ngarang, neraka, iya pengikut neraka gitu. Itu ngarang-ngarang, dia Muhammadiyah pengikutnya Muhammad, itu ngarang-ngarang itu. Bukan begitu, bukan dia nisbah tuh bukan begitu. Saking cepatnya penghijaban doa dan baca salawat itu, maka disebut salawat nariyah begitu. Wa kana Salamatu al-Kindiyu yu'allimun nas, dan adalah Imam Salam al-Kindi tabi'in, murid Imam Ali, yaitu mengajarkan ia akan manusia akan bacanya begini nih. Jadi Sayyidina Ali punya salawat tersendiri di luar tadi dari Nabi, dia punya juga salawat. Ini namanya salawat Imam Ali, redaksinya ada di Dalail juga, semuanya ada. Salawat sahabat itu lengkap. Allahumma dahiyal madhuwat wa bari'al masmukat, ij'al syara'ifa salawatika wa nawamiya barakatika wa ra'fata tahannunika ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulik al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq wal mu'linil haqqi bil haqq wad damighi li jayshatil abatili kama humila fattala'a bi ta'atika wa'iyan li wahyika hafidhan li ahdika madiyan ala nafadhi amrika hatta awraqa basan liqabisin alaullahi tasilu bi ahlihi asbabahu bihi hudiyatil qulubu ba'da khawdatil fitani wal asam wa abhaja mudihatil ahkam wa manairatil ahkam wa muniratil islam fahuwa aminukal ma'mun wa khazinu ilmikal makhzun wa syahiduka yawmaddin wa rasuluka bil haqqi rahmatan lil alamin. Allahumma afsah lahu fi adnika wajzihi mudha'afatil khairi min fadlika muhanna'atin lahu ghairu muqaddaratin wazidhu min fawzi sawabikal mahluli wa jazili ataikal ma'lul. Allahumma a'li ala bina'in nasi bina'ahu wa akrim mathwahu ladaika wa nuzulahu wa atimma lahu nurahu wajzihi min ibti'asika lahu maqbul syahada mardiyal maqalah dha mantikin adlin wa khuttatin faslin wa burhanin azim. Tuh salawat Imam Ali. Allahumma dahiyal madhuwat, ya Allah Tuhan yang menghamparkan bumi yang dihamparkan, wa bari'al masmukat, Tuhan yang mencipta langit yang ditinggikan, jadikanlah semulia-mulianya salawatmu dan bertumbuh kembangnya keberkahanmu dan belas kasih kecintaanmu kepada Nabi Muhammad, hambamu dan rasulmu, al-fatihi lima ughliqa, yang membuka bagi sesuatu yang terkunci, wal khatimi, dan yang menutup, lima sabaqa, bagi sesuatu yang terdahulu, wal mu'linil haqi, dan yang mendahirkan kebenaran, bil haqi, dengan kebenaran, wad damighi, dan yang menghancurkan li jasyatil abatili, bagi bala tentara kebatilan, kama humila, sebagaimana ditanggungkan ia, fattala'a, maka kuatlah Nabi, bi ta'atika, dengan ketaatanmu, wa'iyan, padahal memuat, mengandung, li wahyika, bagi wahyumu, hafidhan, lagi menjaga, li ahdika, bagi janjimu, madiyan,
lagi berlalu ala nafadhi amrika atas berlangsungnya perintahmu, hatta awra qabasan sehingga menyinarkan ia akan letupan sinar liqabisin bagi sesuatu yang bercahaya. Adapun anugerah-anugerah Allah yaitu sampai anugerah dengan ahlinya akan wasilah-wasilahnya. Bihi hudiyatil qulubu, dengan Nabi Muhammad diberikan hidayah hati, segala hati. Ba'da khawdatil fitani, setelah berkecamuknya segala fitnah, wal asami dan dosa, wa abahaja mudihatil ahkam, dan mendohirkan Nabi akan segala yang jelas al-a'lam, ya, daripada tanda-tanda tanda-tanda agama, wa nairatil ahkam, dan yang bercahaya dari segala hukum, wa muniratil Islam, dan segala yang menyinari Islam. Fahuwa, maka Nabi Muhammad itu aminukal ma'munu, yaitu orang yang terpercaya, engkau yang dipercaya. Wa khazinu ilmikal makhzun, dan yang membendaharai ilmumu yang tersimpan. Wa syahiduka, dan saksimu yaumaddin, pada hari pembalasan. Wa rasuluka bil haqqi, dan rasulmu dengan membawa kebenaran. Rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta. Allahumma fsah lahu fi adnika, ya Allah luaskanlah olehmu bagi Nabi Muhammad di surga Adenmu. Wajzihi, dan balaslah olehmu akan Nabi Muhammad mudha'afatil khairi, dengan berlipat-lipat ganda kebaikan, min fadlika, dari anugerahmu. Muhanna'atin lahu ghaira muqaddaratin, padahal muhanna'atin lagi disenangkan bagi Nabi Muhammad, tidak mengeruhkan. Wazidhu, tambahkan olehmu akan Nabi Muhammad min fauzi sawabika, daripada keberuntungan ganjaran pahalamu al-mahluli, yang datang. Wa jazili ataikal ma'lul, dan agungnya anugerahmu yang agung. Allahumma a'li ala bina'in nasi bina'ahu, ya Allah tinggikan olehmu atas bangunan manusia kan bangunan Nabi Muhammad. Wa akrim maswahu, muliakan olehmu akan tempat kediaman Nabi Muhammad, ladaika, di sisimu. Wa nuzulahu, dan suguhan Nabi Muhammad. Wa atimma lahu nurahu, sempurnakan olehmu bagi Nabi Muhammad akan cahayanya Nabi Muhammad. Wa jazihi, balaslah olehmu akan Nabi Muhammad min ibti'asika lahu, daripada membangkitkannya engkau bagi Nabi Muhammad maqbulah syahada, padahal diterima persaksiannya. Mardiyal maqala, lagi diridhoi tutur ucapannya. Dzamantiqin adlin, yang memiliki ucapan yang adil. Wa khuttatin faslin, dan tulisan yang memutuskan. Wa burhanin azim, dan dalil yang agung. Ini solawat Imam Ali namanya. Diajarkan oleh Imam Al-Kindi kepada orang-orang. Nih kalau mau baca solawat kayak begini aja. Itu ada di dalail semuanya yang kayak begini nih. Wa kana al-Hasan al-Basri yaqulu, dan adalah Imam Hasan Basri yaqulu, yaitu mengatakan oleh Imam Hasan Basri, man arada an yashraba bil ka'sil awfa, barang siapa menginginkan oleh orang akan bahu meminum ia dengan gelas yang paling sempurna, min haudil Mustafa, dari telaganya kanjeng Nabi Muhammad, falyaqul, maka hendaklah mengucapkan ia. Kalau baca salawat kata Imam Hasan Basri kayak begini nih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa asharihi wa ansarihi wa syiaihi wa muhibbihi wa ummatihi wa alaina ma'hum ya arhamar rahimin. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya Nabi Muhammad dan kepada sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad dan anak-anaknya Nabi Muhammad yang ada 7, 4 perempuan 3 laki, wa azwajihi, dan istri-istri Nabi Muhammad yang ada 11, wa dzurriyyati, dan anak cucunya Nabi Muhammad, wa asharihi, dan mantu mertuanya Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar mertua, mantu Utsman, Ali, wa ansarihi, dan pembela-pembelanya Nabi Muhammad, wa syiaihi, dan pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad, wa muhibbihi, dan orang yang mencintai Nabi Muhammad,
wa ummati dan umatnya Nabi Muhammad, wa alaihi dan atas kita juga, mahum bersama mereka semua ya arhamar rahimin. Namanya salawat Imam Hasan Basri. Jadi salawat itu redaksinya banyak, tapi yang paling topnya kumpul pada Dalailul Khairat, enggak bisa lawan. Itu seluruhnya ada di situ. Salawat dari berbagai macam sahabat, dari Nabi, sahabat, wali-wali kumpul di situ. Salawat Abdul Qadir Jilani, salawat macam-macam, semua wali-wali ada di situ. Dalail. Wa amma fadlus salati alaihi, adapun fadilah membaca salawat kepada Nabi, wa dhammu tarikiha dan mencela orang yang meninggalkan baca salawat. Fa akhraja Muslimun, maka yaitu telah meriwayatkan Imam Muslim an Abdullah bin Umar, dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala annahu, bahwasanya Abdullah bin Umar sami'a Rasulullah, yaitu mendengar Abdullah bin Umar akan Rasulullah SAW yaqulu, akan bersabda Nabi, idza sami'tumul muadzin, apabila kalian mendengar akan orang yang adzan, faqulu misla ma yaqulu, maka ucapkanlah oleh kalian akan seperti apa yang dia ucapkan, kecuali hayala shalah fala la haula wala quwata illa billah. Udah selesai adzan, summa sallu alayya, kemudian baca salawatlah kalian atasku. Jadi baca salawat sesudah dengar adzan. Fa inna man shalla alayya salatan, maka sesungguhnya barang siapa bersolawat ia atasku dengan satu kali solawat, sallallahu alaihi wa ashran, niscaya bersolawat oleh Allah kepadanya dengan satu solawat itu akan 10 kali solawat, yang satu solawatnya aja membahagiakan dunia dan akhirat. Summa salu liyal wasilah, kemudian mintakan olehmu bagiku akan wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilah, begitu, wal fadilah, seterusnya. Fa innaha manzilatun fil jannah, maka sungguhnya wasilah adalah tempat yang tinggi di surga. La tambaghi an takuna illa li abdin wahidin min ibadillah, yang tidak pantas itu ke tempat bahwa menjadi ia kecuali hanya bagi seorang hamba saja daripada hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap bahwa menjadi aku adalah dia yang mendapatkan hamba itu, yang dapetin wasilah. Wa man sa'alallaha liyal wasilah, barang siapa memintakan kepada Allah untukku akan wasilah, halat lahu syafa'at, maka berhak baginya oleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Allahumma rabbi ahdi da'wati tamma salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wasyaraf wa daratul atar wa basul maqam hadli wa innaka la tahliful mi'ad. Wa an Anasin, dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anna nabiyya, bahwa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu bersabda oleh Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa bersalawat atasku satu kali salawat saja, sallallahu alaihi asyra salawat, niscaya bersalawat Allah kepadanya dengan 10 kali salawat. Wa fi riwayatin wa katabalahu asyra hasanat, dan menuliskan Allah baginya akan 10 kebaikan. Wa hatta anhu asyra khati'atin, dan menghapus Allah daripadanya akan 10 dosa. Wa rafa'alahu asyra darajat, dan meninggikan Allah baginya akan 10 derajat. Itu satu salawat. Bagaimana bila anda 100 habis sholat, bila mana 3100 hari semalam, atau banyak rahmat yang Allah berikan. Beruntung orang yang lidahnya mudah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri, dan diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an qala, berkata Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajlisu qaumun majlisan, tidak duduk oleh satu kaum akan satu tempat, satu majlis, la yusalluna fi alayya, yang tidak bersolawat si kaum di majlis itu atasku, duduk enggak ada baca solawat sama sekali, illa kana alaihim hasratun, kecuali ada atas mereka penyesalan, walau dakhalul jannata, sekalipun andai mereka masuk ke surga,
lima yarawna minas sawab, karena apa yang mereka lihat daripada ganjarannya. Ganjaran baca salawat ini lihat, Allah nyesel banget. Jadi makanya biasanya kalau orang tahlilan tuh mau pulang, sallu ala nabi, begitu. Itu musir mananya. Musir, ada pulang. Tapi bukan itu, tapi agar supaya baca salawat, paling enggak baca salawat sekali. Wa an Jabirin, dan dari Jabir bin Abdillah Al-Ansari, ila tafarraqu, melainkan kalau tidak baca salawat di majlis itu mereka berpisah, an misli rihil jifati, dari seumpama bau bangkai. Jadi kalau kemudian majlis itu tidak ditutup dengan salawat, maka kayak perkumpulan bangkai saja, tidak ada manfaat. Jadi mau pulang dari ngobrol-ngobrol, kok baca salawat, jangan tidak baca salawat. Itu begitu, baca salawat itu pentingnya. Wa amma tablighuhu as-salat alaihi, adapun menyampaikannya kepada Nabi akan salat Nabi. Bagaimana kalau kita orangnya jauh, salawat salamnya dari sini seperti tadi sebelum ta'lim biasanya baca salawat, baca salam, minta syafaat. Kan jauh dari Madinah ini, Bintaro. Fa kharaja Ibnu Abi Syaibah Nabi Hurairah, maka meriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya inda qabri, barang siapa bersolawat ia atasku di sisi kuburku. Kita baca salawatnya di Madinah, di Raudhah, di Masjid Nabawi, begitu, atau ngantri mau masuk Raudhah baca salawat, sami'tu, maka ku dengar akan dia, kedengaran nama saya salawatnya. Kalau dekat, Nabi langsung dengar. Bagaimana kalau jauh? Wa man shalla alayya ala naqyin, barang saya bersolawat ia atasku atas kejauhan dari Bintaro, aibung din ini jauh, bulig tuh, maka disampaikan aku akan dia, aku dikabarin. Kata malaikat, ya Rasulullah, si fulan anaknya si fulan bersolawat sama engkau, habis salat 100 Nabi. Nah itu begitu, maka tanda bakti anak sama orang tua bila baca salawat sama Nabi, sebab nama abahnya, nama ibunya dipuji-puji oleh malaikat di depan Nabi Muhammad, begitu. Wa fi Abi Dawud an Nabi Hurairah, dan diriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salama. Tidaklah seseorang yang mengucapkan salam di atasku, kayak tadi, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani wa darajat, melainkan mengembalikan Allah atasku akan ruhku, sehingga menjawab aku atasnya akan salam. Dijawab Nabi. Kayak kita salat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, Nabi jawab. Cuman karena kita nih jauh dari Nabi, kita nggak dengar. Kalau orang-orang soleh, wali-wali Allah dengar jawabannya itu, waalaikumsalam, begitu. Itu apa enggak repot? Enggak, wong matahari itu biar kata satu, orang timur dapat, orang ini barat dapat semuanya. Daripada apa yang Nabi itu, begitu. Jadi salam sama Nabi itu tinggi. Begitu. Jadi kalau kita salam, Nabi jawab. Begitu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Walaupun dari jauh, salam dari Nabi. Begitu. Yang di depan namanya salawat kita, Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi bal wasilah. Ya Rasulullah salamun alaikum salam. Kita minta syafaat yang ketiga. Itu begitu. Bahkan nih, wa dzakara ba'dhum, dan menyebutkan oleh sebagian ulama, annal abda, bahwa seorang hamba idza shalla 'alan nabi, apabila ia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridu ali ismu, maka didatangkan, dilaporkan atas Nabi akan namanya sampai nama Nabi, disebut namanya, nama dia, bahkan nama abahnya. Kalau kita baca sholawat, jadi nama kita disebut-sebut sama Nabi, begitu.
nama kita, gitu. Baca sholawat, jangan nggak baca sholawat. Begitu. Nabi kan umatnya banyak, bukan kita doang, banyak lah. Kalau yang bakal dekat sama Nabi ya yang banyak baca sholawat. Kalau kita nggak baca sholawat kan, Nabi seumatmu, umatku yang mana ya? Begitu nanti. Baca sholawat juga kagak, minta mulu. Baca sholawat dulu sama Nabi, baca sholawat biar kita ada kedekatan dengan Nabi. Baca sholawat. Tapi kita nggak bisa ngalahin mereka para salaf. Kalau para salaf baca sholawat sehari bisa 100.000, 50.000, 70.000, ada yang 25.000, paling dikit 10.000 mereka. Begitu. Kalau kita 3.100 itu juga dicicil, begitu. Tapi masih bagus, begitu, daripada kagak, begitu. Enggak apa-apa, yang penting baca sholawat. Minimal habis salam sholat jangan tinggal dah. Yang pendeknya sholawat sallallahu alaihi wasallam 100. Biar barakah. Biar barakah. Sebab saya ini berharap teman-teman majelis itu jangan sampai susah. Begitu. Maka baca aja sholawat itu biar enggak ngalamin kesusahan hidup. Susah hidup. Begitu. Banyak kemudahan dari Allah. Begitu kita nggak punya pohon pisang makan pisang, itu karena Nabi. Nggak punya sawah masih makan nasi, masih banyak kebaikan Allah karena sayang sama Nabi. Maka kita kudu mendekat sama Nabi. Jangan tanya apa manfaatnya sholawat, jangan ditanya, jalanin aja. Goreng aja ada tuh minyak, entar santannya keluar. Begitu, goreng aja minyak, entar santannya keluar. Jangan nanya mulu, ini kapan pohon berbuah? Jangan, tanam aja, entar juga ujungnya berbuah. Gitu. Jangan tanya kapan, wong nanam aja belum, udah pengen panen aja, maling. Begitu, baca dulu. Wa amma sholatu ala ghairin nabi, adapun membaca sholawat kepada bukan nabi, fal aksaruna alal jawaz, maka adapun banyak ulama berpendapat yaitu atas boleh. Bagaimana kalau baca sholawat bukan yang pangkatnya nabi? Begitu, boleh enggak? Banyak ulama mengatakan boleh. Muhtajina, padahal mengambil hujah mereka, mengambil dalil biqauli ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, ulaika alaihim salawatun min rabbihim warahmah. Mereka itu, atas mereka yang baca ini liwat raji'un, mendapat salawat dari Tuhan mereka. Boleh, warahmah. Wabil ahadisil maksurati, dan dengan hadis-hadis yang dinukilkan dari Nabi, fi kaifiyati salati ala nabi, pada tata cara bersolawat atas Nabi, wa alihi, dan keluarga Nabi, wa azwajihi, dan istri Nabi, wa dzurriyyati, anak cucu Nabi, wa atba'i, dan pengikut Nabi. Kan tadi ada wa alaina, bukan Nabi. Boleh, tapi boleh ini kebanyakan ala wajih taba, ngikut. Kalau langsung enggak. Sama sahabat aja taraddi radhiyallahu anhu, ama ulama rahimahumullah gitu. Gitu, tapi langsung enggak kasih sama ulama. Wa qala jama'atun, dan berkata oleh satu jamaah ulama, hiya min khawasil anbiya, dia salawat itu termasuk daripada kekhususan para nabi saja. Dan ini ulama banyak mengata salawat mah khusus sama nabi. Kalau buat sahabat taraddi radhiyallahu anhu, kayak biasanya tuh taraweh gitu, Khalifatul Rasulillah Abu Bakar Siddiq taradau ayo pada baca radhiyallahu anhu. Taradau anhu itu maknanya ayo pada baca radhiyallahu anhu, begitu. Muhtajina, padahal mengambil dalil mereka semua bimaruyan Ibni Abbas, dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la yusalla ila ala nabiyyin,
tidak dibacakan sholawat kecuali hanya atas Nabi saja. Jadi aman Nabi kalau sholawat. Wa kadza qala Malik, dan seperti ini min khawasil anbiya berkata oleh Imam Malik wa Sufyan as-Sauri dan Sufyan Sauri rahimahumullah. Wa min kalamil Imam Malik, dan setengah daripada kalamnya Imam Malik, akrahu salatan al-anbiya, aku membenci, tidak menyukai bersolawat kepada bukan para nabi. Wala yang bagi anta ta'adda ma umir nabi, dan tidak sesuai bahwa kita anna ta'adda melampaui batas ma umir nabi akan apa yang diperintahkan kita dengannya. Kata Imam Malik, saya enggak suka gitu, enggak setuju bukan nabi dibacain solawat. Udah, kalau buat nabi solawat, buat ulama, buat sahabat tarati, yakni radhiyallahu anhu. Buat ulama juga boleh, radhiyallahu anhu boleh. Buat ulama gitu, enggak apa-apa begitu. Buat ulama. Jadi andai kita ngomong-ngomong ulama radhiyallahu taala an, boleh begitu, karena doa begitu, enggak apa-apa. Di dalam kitab Hasyial Matar itu dijelaskan boleh saja, enggak mesti sahabat radhiyallahu anhu, tapi umumnya kalau buat sahabat, buat menandakan biar orang faham ini pangkatnya sahabat, maka dibacain radhiyallahu anhu. Qala al-Qadhi, berkata Qadhi Iyad rahimahullah, li'anna Allah khassahum dzalika takriman wa tauqiran, karena bahwa Allah itu telah mengistimewakan Allah akan para nabi, akan yang demikian itu salawat sebagai memuliakan dan menghormati. Kama khassa man adahum bitaraddi, sebagaimana mengkhususkan Allah akan orang yang selain nabi dengan taraddi radhiyallahu anhu. Kalau bukan nabi radhiyallahu anhu, begitu. Qala ta'ala walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan meridhai oleh Allah kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Jadi kalau buat sahabat radhiyallahu an, radhiyallahu an, begitu. Wa jama'a ba'dul muhaqqiqin, dan mengkompromikan, menghimpun dua pendapat boleh dan tidak boleh oleh sebagian ulama li tahqiq bi annaha tajuzu ala ghairin nabi bi hukmi taba', dengan bahwa solawat yaitu boleh solawat atas bukan nabi dengan hukum mengikuti, wal idofati menyandarkan ilai kepada nabi. Kalau boleh, kayak Imam Hasan Basri tadi itu bahasanya Imam Hasan Basri, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbi wa auladi wa azwaji wa dzurriyyati wa sari wa ansari wa sayyid muhibbi wa ummatihi wa alaina. Boleh ngikut. Kalau ngikut boleh. Begitu. Kama fil hadis, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi. La bil infirad, tidak dengan langsung, dengan menyendiri. Allahumma salli ala siapa namanya Hartono, Allahumma salli ala Tukimin. Enggak. Kalau langsung enggak, tapi ala Nabi dulu, baru ala yang lain-lain. Boleh. Begitu, Nabi dulu. Wa ma warada min hadisi Allahumma salli ala ali Abi Aufa faja'a majrad du'a. Adapun apa yang datang daripada hadis Nabi, Allahumma shalli ala ali Abi Aufa, Nabi baca begitu tuh, maka datang ini hadis di tempat doa, la ta'zim, bukan penghormatan, wa tauqir, dan pengagungan, kama fiatil anbiya. Begitu. Jadi intinya kalau ngikut boleh, kayak kita aja santri, kiai diundang, kita ngikut boleh, tapi kalau sendiri mau datang akan diusir. Siapa lu, begitu kata si tuan rumahnya, kan begitu. Nah kalau kita ngikut tuh sholawat sama Nabi boleh begitu. Wa amma ziyaratu qabrihi fasunnatun. Adapun menziarahi kubur Nabi
sallallahu alaihi wasallam fasunnatun, maka itu hukumnya sunnah. Mujma'un alaiha, diijma'kan ulama atasnya. Sunnah kita ziarah ke Nabi, jangan enggak itu. Sama ada kita haji atau kita enggak haji, ziarah ke Nabi itu sunnah. Begitu kita suruh ziarah ke Nabi, begitu sebagai syukur. Begitu ziarah sunat, ziarah ke Nabi. Jangan enggak gitu. Jangan saya mau ziarah ke masjid Nabi aja, bukan ke kubur Nabi. Loh, masjid Nabi enggak bakalan ada kalau enggak ada nabinya. Ziarah ke Nabi, sunnah hukumnya. Semua ulama ziarah ke Nabi. Walam yazalis salaf wal khalaf mimman hajja yaqsiduna al-murura bil Madinah wa sadbil Masjidin Nabawi wa tabarruk bi asari wa asari ashabi. Dan senantiasa ulama salaf wal khalaf dan ulama khalaf daripada orang-orang yang berhaji, mereka menuju akan lewat ke Madinah dan sholat di Masjid Nabawi, mengambil barakah dengan bekas-bekas Nabi dan bekas-bekas para sahabat-sahabat Nabi. Bahasa kitanya bekas itu petilasan. Para ulama dari dulu mereka pada ziarah ke Madinah. Mau ngapain? Ya ke Rasulullah, minta ziarah ke Rasulullah ke Madinah. Begitu sholat di Masjid Nabawi, mengambil barakah dengan bekas-bekas Nabi. Ini tempat disolati Nabi, ini tempat ditiduri Nabi, ini sumur Nabi, ini macam-macam. Begitu juga rumah-rumah sahabat. Ini Nabi dulu di rumah sahabat ini sholat. Itu dari dulu ulama tuh. Kitabnya namanya Wafaul Wafa. Kalau pengen kita mendalam tentang sejarah Madinah, begitu Wafaul Wafa kitabnya. Yang Mahdia Samanhudi 3 jilid tentang sejarah Rasulullah. Ada orangnya masih hidup, Dr. Dia Al-Attar. Nah, Al-Husaini habaib juga di Madinah itu menulis. Kalau dia udah modern ada gambar-gambarnya, dikasih gambar-gambar, tapi semua rujukannya dari kitab Al-Wafa. Begitu rujukannya, karena itu kitab paling lengkap mengupas tentang sejarah Masjid Nabawi, begitu, dan sejarah Rasulullah. Tempat-tempat yang disolati Nabi di mananya itu banyak sekali. Wa an Anasin, dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik qala, berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zarani fil Madinah, barang siapa zarah kepadaku ke Madinah, sama dia umrah atau tidak umrah, zarah aja ke Nabi, muhtasiban, padahal mengharapkan ganjaran pahala kepada Allah. Zarah kana fi jiwari, maka adalah dia itu pada perlindunganku. Wa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah, dan adalah aku baginya itu pembela pada hari kiamat. Yang ziarah kepadaku akan aku berikan syafaat. Wali-wali begitu. Siapa yang ziarah ke makam wali, wali itu bakal memberikan syafaat. Makin banyak kita ziarah ke wali-wali, makin banyak kita pembelanya. Kalau kita orang banyak salah, makin banyak pengacara dan pengacaranya handal-handal, kesempatan lolosnya lebih banyak. Begitu. Jadi jangan enggak, ziarah kepada orang-orang soleh itu penting. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, man zarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati, barang siapa ziarah kepadaku sesudah kematianku, maka sama seakan-akan ziarah ya kandaku pada waktu hidupku, sama. Jadi ziarah Nabi udah enggak ada, sama. Makanya ada ulama bilang jangan bilang ziarah ke kubur Nabi, udah ziarah ke Nabi aja. Ada tuh ulama dari hadis ini, sama aja gitu. Ziarah. Maka kalau kita baca ratib kan kita doa, Allahumma ballighna
baligh ahlana wa auladana ila ziyarati baitillah wa ziyarati qabri Rasulillah bihaqi adar ratib wasib. Ratib aja, asal istiqomah nggak ditinggal, paling lama 3 tahun nyampe ke Nabi Muhammad. Ratib doang. Dalail juga sama, Sallallahu Muhammad juga sama. Maka kalau kita sama 3 tahun, nggak nyampe 3 tahun kalau 3-3-nya dibaca, mesti nyampe ke Rasulullah. Dan saya berharap semua teman-teman majelis itu jangan sampai wafat sebelum ziarah ke Rasulullah. Itu adalah keinginan kami ini. Makanya aurat-aurat kaum salihin selalu kami bagi agar supaya pada ziarah ke Rasulullah. Penting, satu kenikmatan besar, nggak ada artinya hidup ini. Orang Nabi semuanya. Wa amma kaifiyatu ziarah, adapun tata cara ziarah ke Nabi, kalau kita udah ziarah nih, fayustahabbu liman dakhalal masjidah, maka disunatkan bagi orang yang masuk orang ke Masjid Nabawi an yusalliya ala Nabi, bahwa dia bersolawat kepada Nabi. Kalau masuk masjid, sebetulnya ke Masjid Nabawi aja sih doa ini, akhirnya aslinya kan ke Masjid Nabawi, tapi ke masjid kita juga sama. Wa yaqula, dan ia mengucapkan doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, gitu. Ya Allah, bukalah olehmu bagiku akan pintu-pintu rahmatmu. Pokoknya kalau masuk masjid, doanya yang kita ajarin aja dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa lil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Baru Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, atau Allahumma ighfir li dhunubi waftahli abwaaba rahmatik, karena ada banyak riwayat. Wa idza kharaja, apabila keluar dari masjid, yusalli ala nabi, maka bersolawat di atas Nabi, baca lagi salawat. Wa yaqulu, dan ia mengucapkan kalau keluarnya, Allah maftahli abwaaba fadli, ya Allah bukalah olehmu bagikan pintu-pintu rezekimu. Fadli itu artinya rezeki. Bahasa ngikuti bahasa Al-Quran, karena Al-Qurannya wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jadi bahasa Al-Qurannya min fadlillah, jadi bukan min rizkillah. Jadi mengikuti bahasa Al-Quran, tapi maknanya rezeki. Jadi kalau bahasa kampungnya begini, keluar dari masjid itu langsung aja, ya Allah duit, ya Allah, begitu. Orang kampung tuh begitu, udah nggak usah puyang-puyang, minta rezeki. Keluar masjid itu begitu. Orang disuruh kalau ke masjid minta rahmat, keluar dari masjid minta duit kita. Fabtagu min fadlillah, carilah kurnia Allah, panahnya rezeki dalam tafsirnya begitu. Jangan aku mohon kurniamu, enggak ngerti orang kampung kurnia tuh rezekimu, tuh bahasanya mengikuti bahasa Al-Quran, tafsirnya rizki. Ya tentu rizki bukan duit saja, tentu begitu ya, kesehatan segala macam dah, sesuatu yang bermanfaat. Udah masuk Masjid Nabawi, wa an yusalliya fir raudhati rak'ataini, dan bawa salat ia di raudhah 2 rakaat. Sekarang susah, harus pakai aplikasi begitu ke raudhah salat tuh begitu, pakai tasrih, pakai izin begitu, izin salat di raudhah 2 rakaat. Tentu ya kalau belum tahiyatul masjid ya tahiyatul masjid, kalau enggak salat aja 1 rakaat begitu di raudhah begitu. Jangan enggak salat, lebih bagus di raudhah. Raudhah itu mana? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina qabri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, barang yang antara kuburku dan mimbarku yaitu raudhah min riyadil jannah. Raudhah itu antara kubur Nabi dan mimbar Nabi. Ingatin tuh, antara kubur dan mimbar. Lewat dari mimbar bukan raudhah, tapi Masjid Nabawi masih Masjid Nabi yang asli, tapi bukan raudhah. Karpetnya sekarang disamain semuanya, pokoknya yang karpet ini raudhah, ya kagak. Pokoknya patokannya rumah sama mimbar, segitu doang tuh raudhah.
di raudhah. Oda summa yaqifa indal qabri, kemudian berdiri ia di sisi kubur Nabi. Masuk ke sekarang nih dipisah, kalau ke mau raudhah lain tempatnya, kalau mau ziarah lain, kalau ke Masjid Nabawi lain, gitu. Jadi ada tiga jalur kalau ziarah ke Nabi. Diri di samping makam Nabi, mutawatian, padahal tawadhu, menunduk dia, merendah dia, mau ketemu dengan kekasih Allah, manusia mulia sejagat raya. Wal yuksir, hendaklah memperbanyak ia minas salati wassalami ala nabi, daripada bersalawat salam kepada Nabi SAW. Baca dah, sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah. Wal yusallim ala nabi, hendaklah mengucap salam di atas Nabi. Pas di hadapan ucap salam sama Nabi. Wa yaqul, dan ia mengucapkan assalamu alaika ya Rasulullah, salam sejahtera untukmu wahai Rasulullah. Assalamu alaika ya Habiballah, salam sejahtera untukmu wahai kekasih Allah. Assalamu alaika ya khaira khalqillah, salam sejahtera untukmu wahai yang terbaiknya makhluk ciptaan Allah. Assalamu alaika ya akramal khalqi an Allah, salam sejahtera atas engkau wahai paling mulianya makhluk di mata Allah. Assalamu alaika ya afdalal makhluqin, salam sejahtera atasmu wahai paling afdalnya semua makhluk. Assalamu alaika ya syafi'al mudnibin, salam sejahtera atasmu wahai pemberi syafaat orang-orang yang berdosa. Saya punya dosa banyak, begitu. Summa yata'akhara qalilan, kemudian mundur. Kalau bahasa kita orang sekarang nih, bergeser ia, qalilan pada sedikit, geser dari situ dikit sesudah salam Nabi, ngelangkah dah, gitu, barang 2 langkahan. Wa yazur, dan ziarah ia Abu Bakar kepada Abu Bakar, wa Umar dan Umar. Abu Bakar itu palanya lempeng dengan pundaknya Nabi. Kalau Sayyidina Umar palanya lempeng dengan lututnya Nabi, posisi kuburannya. Gitu, posisi kuburannya. Itu kayak begitu di dalamnya. Begitu. Wa yataraddu anhuma, dan membaca radhiyallahu kepada Abu Bakar Umar. Terima kasih dah. Ya Allah, balaslah Abu Bakar dengan balasan yang terbaik sebagai sahabat Nabi yang luar biasa membackup Nabi. Balasan ya. Kalau bahasa kita orang baca Fatihah dah, kita ziarah Nabi. Wa idza arada al-khuruja, apabila menghendaki akan keluar, fa'ala kadzalika, maka memperbuat akan demikian itu. Kalau kita mau keluar kayak begitu lagi. Singkatnya, kalau kita datang namanya ziaratul istiqbal, ziarah selamat datang. Kalau kita mau pulang, ziaratul wada, ziarah pamitan. Pamitan nama Nabi, begitu. Pamitan. Di masjidnya juga sholat, namanya sholatul wada, sholat pamitan. Sholat, begitu. Sholatul wada. Itu begitu, sunat begitu. Minta sama Allah biar enggak kali itu aja, tapi berkali-kali bisa ziarah ke Nabi, begitu. Minta, penting, itu penting. Wis sholawat aja di sini yang banyak, begitu. Nanti juga bakal ditarik sama sholawat itu, dibawa, diantarin ke Rasulullah. Malaikat yang antarin lewat pintu siapa kek? Allah tuh urusannya.
Wa amma fadlu Makkah wal Madinah, adapun keutamaan kota Mekah dan keutamaan kota Madinah, faqala ta'ala, maka itu berfirman oleh Allah Ta'ala, inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Keutamaan kota Mekah banyak. Ibadah apa aja di Mekah bernilai 100.000 kali lipat di Mekah, apalagi di Ramadan tinggal dikali lagi dengan fadilah Ramadan 1 berbanding 70. Di Mekahnya aja 1 berbanding 700. Udah gak kayak gitu kan ibadah Ramadan. Sesungguhnya mula-mula rumah yang dibuat untuk manusia yaitu yang ada di kota Mekah, padahal diberkahi wa hudan lil alamin, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang memasukinya maka dia itu aman, ay minan nar, yakni dari neraka. Ke Mekah, barakah kota suci Mekah. Fi qauli aksaril mufassirin, pada pendapat kebanyakan para ahli tafsir. Wa qala ta'ala la masjidun usisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Itu tentang Masjid Quba. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu masjidin huwa. Ditanya Nabi, masjid mana tuh yang didasari takwa tuh? Qala, kata Nabi, masjid hada, masjidku ini, yakni Masjid al-Madinah, Masjid Madinah. Di kita ziarah ke Nabi juga, ziarah ke masjid juga. Jangan ziarah ke masjid doang, mau ke Madinah, mau sholat di masjid, jangan, mau ziarah ke Nabi. Begitu, ziarah ke Nabi, orang tuan rumahnya Nabi. Wa fi Abi Dawud, dan di dalam Sunan Abu Dawud, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Nabi, la tushaddur rihan, tidak diikat oleh kendaraan, yakni jangan berangkat ke masjid yang pengen dapat nilai utama, illa ila salasati masajid, kecuali kepada 3 masjid saja. Jadi masjid di dunia ini sama, masjid mana aja, kecuali 3 masjid. Kalau mau kita wisata ke masjid, wisatalah yang dapat ganjaran, yaitu 3. Kalau wisatanya ke masjid 3 doang. Kalau kita ke sana dapat ganjaran besar. Mana? Al-Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Wa masjidi hada, dan masjidku ini, pakai hadanya ini nih, yang ini. Makanya kata ulama, yang asli zaman nabinya, wong nabinya wuncuk begitu. 1000 kali lipat. Wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa 500 kali lipat. Masjid Aqsa, selainnya sama. Kita masjid mana aja sama. Masjid tuh, kata kita, saya mau ke masjid ini aja dah, Bandung, sama aja dengan Muflihun, sama aja, nggak ada ganjarannya, nggak ada, sama aja ganjaran. Karena yang punya nilai masjid itu 3 doang. Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Begitu. Ini masjid bersejarah, masjid para nabi-nabi. Wa anin Nabi, dan diriwayatkan dari kanjeng Nabi SAW, man shalla khalfal maqam, barang siapa sholat ia di belakang maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim. Begitu. Enggak mesti belakang percis, itu orang lagi tawaf sholat aja di situ. Ini namanya enggak ngerti, dia keinjak aja marah dia. Yang penting belakang, di sebelah mananya, yang penting belakang, ya. Belakang makam Ibrahim. Rakaat ini 2 rakaat, salat sunat tawaf. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka diampunkan baginya apa yang terdahulu dari dosanya. Wa ma ta'akhkhar, dan apa yang terkemudian, wa khusyira minal aminin, dan dikumpulkan ia daripada orang-orang yang aman sentosa di akhiratnya. Wa mislu, dan sepertinya dia diampuni dan bakal selamat, fi man mata bi ahadil haramain,
pada orang yang mati di salah satu dua kota suci, Makkah wal Madinah. Mati di Makkah dapat syafaat Nabi, mati di Madinah dapat syafaat Nabi. Mati, begitu. Boleh aja kita minta mati di Madinah, enggak mati juga. Ada yang enggak minta mati, mati juga ujungnya. Itu mati urusan Allah dah. Begitu, boleh aja. Wa an Ibnu Abbas, dan diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar akan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi, ma da'a ahadun fi hadzal multazam, tidaklah berdoa seorang pun, siapa aja berdoa di ini multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, itu namanya multazam. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, itu namanya multazam. Dekat polisi diri di Hajar Aswad tuh, itu namanya multazam. Begitu. Kalau doa di situ bisain apa saja yang dia minta, illa ustujibala, malaikat pasti diijabah sama Allah. Minta apa aja, minta apa aja. Begitu. Sampai teman kita bilang, ya Rabb, saya capek hidup ini dihina-hina orang mulu, saya pengen semua orang nunduk sama saya. Maka setelah pulang umroh doa di situ, dia jadi tukang cukur. Jadi siapa aja biar kata jenderal nunduk sama dia. Saking manjurnya itu doa di situ, karena biar tunduk dia. Itu multazam, multazam. Itu begitu. Kalau pengen dapat ilmu di pintu Ka'bah ada mi'jan namanya, tempat Jibril duduk di situ. Begitu. Kalau pengen dapatin ilmu namanya mi'jan, pintu Ka'bah. Banyaklah, begitu banyak. Waduh, saya waktu itu belum ke sono, ya kudu ke sono lagi. Gitu, emang banyak yang harus diibaratnya. Orang nabinya di Mekah ya 53 tahun ya. Dia jadi Rasul 13 tahun. Jadi Rasul kan umur 40, 13 tahun di Mekah kan 53, Madinah 10 tahun 63 kan. Lagi 13 tahun lah kita di sana cuman 4 hari. 4 hari pengen 13 tahun ya kan nemu. Ya gitu, susah ngejar semuanya. Ya yang bisa aja dari yang ada, entar lagi ini udah nih, yang ini belum, padahal ini yang belum. Begitu. Emang karena kita kan begitu. Kalau ibadah kan sama aja, ibadah. Wa an Nabi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun, adapun satu kali solat, fi masjid hada, di masjidku ini, khairun, itu lebih baik, min alfi solatin, dari 1000 kali solat, fi ma'adah, selainnya, ilal masjidil haram, kecuali masjidil haram. Kalau masjidil haram 100.000 kali, kalau di Madinah 1000 kali di masjid Nabi. Aili annahu afdalu min masjidil Madinah, karena bahwa masjid Nabi itu paling afdal daripada masjidnya di masjid kota Madinah. Ala makhtarahu Syafi'i, atas apa yang memilih akan dia oleh Imam Syafi'i, Ibnu Wahab, dan Imam Ibnu Wahab, wa Atta, Imam Atta, wa ghairuhum. Wa yadullu lidzalika hadis Ibnu Zubair, dan menunjukkan bagi yang demikian itu afdalu min masjid Madinah oleh hadis Imam Ibni Zubair, salatun fil masjidil haram afdalu min as-salat fi masjidi hada bi mi'ati alfin. Adapun satu kali solat di Masjidil Haram, yaitu lebih afdal ketimbang daripada solat di masjidku ini 100 kali solat. Jadi kalau Makkah mah 100.000, di Madinah 1000. Fatakunu sholatu fil haram afdala min as-sholati fi sa'il masajid bi mi'ati alfi salat. Maka adalah solat di Masjidil Haram itu lebih afdal ketimbang daripada solat di seluruh masjid-masjid yang ada dengan 100.000 kali lipat. Qala Tahawi, berkata Imam Tahawi, wa hadza fi salatil fardhi, ini yaitu pada salat fardu berkali lipatnya. Wa qala ghairuhu, dan berkata selain Imam Tahawi, inna nafilata kadzalika, sesungguhnya salat sunat juga sama sedemikian. Bahkan ulama mengata bukan saja di masjid, di Makkahnya, bukan Masjidil Haramnya, di tanah haram Makkahnya, di mananya aja bernilai 100.000 kali lipat, di mananya aja, termasuk di hotel itu begitu, 100.000 kali lipat. Tentu fadilah ke masjid lain cerita gitu. Artinya nilai fadilah masjid, tapi fadilah buqatul haram, bumi tanah haram 100.000
di mananya aja, di mananya aja, begitu. Di masjid dapat fadilatul masjid, begitu. Wa dhahaba Malikun wa jama'atun min ashabi ila tafdilil Madinah, dan berpendapat oleh Imam Malik dan satu jamaah dari sahabat-sahabat Imam Malik kepada mengunggulkan Madinah. Wa qalu, dan mereka berkata, makna hadis, adapun makna hadis itu, anna salata fi masjidir Rasul afdalu, bahwa salat di masjidnya Kanjeng Rasul itu lebih afdal minas salati fi sairil masajid, daripada salat pada setinggalnya masjid-masjid, bi alfi salatin, dengan 1000 kali salat, ilal masjidil haram bitis imiatin. Wa huwa qaulu Umar ibn al-Khattab, dan ini adalah pendapat Umar bin Khattab. Wa alaihi aksarul madaniyin, dan memilih atas pendapat ini oleh kebanyakan ulama Madinah. Wala khilafa bainal muslimin, dan tidak ada berbeda pendapat antara kaum muslimin, yakni antara ulama, anna maudhi'a qabrihi, bahwa tempat kubur Nabi afdalu biqa'il ardi, itu paling afdalnya lokasi-lokasi bumi, wa asyrafuha, dan paling mulianya, sepaling mulia jagat raya bumi yang ditempati Nabi Muhammad, baru bumi Mekah, baru bumi Madinah, begitu. Lima hawa, karena apa yang memuat oleh maudhi' qabri min jasadihi syarifi, dari perjasadnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Al-qismu salis, adapun bagian yang ketiga, fima yastahilu, itu pada sesuatu yang mustahil, aw yajuzu, atau sesuatu yang boleh, alaihi, atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yamtanu, dan sesuatu yang tercegah, aw yasihu, atau boleh ada, an yudhafa, bahwa disandarkan ia ilaihi, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, qul innama ana basyarum mislukum, katakan olehmu, hanya saja aku itu manusia, mislukum, yang seperti kalian, yuha ilayya, yang diberikan wahyu kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhanmu itu Tuhan yang esa. Wa qala ta'ala, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa annahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq, tidaklah kami mengutus sebelum kau Nabi Muhammad daripada para rasul, melainkan bahwa mereka itu makan, mereka akan makanan, dan berjalan mereka di pasar. Fal Mustafa, maka adapun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasairul anbiya, dan setinggalnya para nabi alaihi wassalatu wassalam, zawahiruhum muttasifatun bi awsafil bashar, yaitu adapun lahiriah mereka, yaitu bersifat dengan sifat-sifat manusia biasa, fima yatra'u 'alaiha minal a'radi wal asqami wal maut, pada apa yang datang atas manusia, sifat-sifat manusia daripada segala sifat dan sakit dan mati. Liyutiqal basyarul akhda anhum, tujuannya agar supaya kuat oleh manusia akan mengambil daripada para rasul. Wa bawatinuhum, adapun batiniah para rasul, muttasifatun, itu bersifat bisifatil malail ala, dengan sifat malaikat yang tinggi. Liyutiqu, agar kuat para rasul, al-akhda, akan mengambil minal malaikati, daripada malaikat. Fahum, maka adalah mereka para rasul, wasailu, yaitu perantara, bainallahi, antara Allah, wa baina khalqi, antara makhluknya Allah. Litatimal hikmah, agar sempurna oleh hikmah, wa takmulan ni'mah, dan sempurna oleh nikmat. Al-babul awwalu fil umuri diniyati, adapun bab yang pertama itu pada menjelaskan perkara-perkara agama. Wahia salah satu anwa'in, yaitu ada 3 macam. Aqdun bil qalbi, keyakinan di dalam hati, wa qaulun bil lisan, dan ucapan dengan lidah, wa amalun bil jawarihi, dan amal dengan anggota tubuh. Fa amma aqdul qalbi, maka adapun keyakinan hati, fa ajma'al muslimuna, maka telah ijma' oleh para kaum muslimin, yakni ulama, ala anna ma yata'allaqu bit tauhid wal ilmi bi sifatil bari jalla wa ala fal anbiya'u minhu ala yaqinin. Maka telah ijma' oleh kaum muslim atas bahwa apa-apa yang berhubungan dengan tauhid dan ilmu dengan sifat-sifatnya Allah Jalla wa'ala, maka yaitu adapun para nabi, minhu, daripada ma yata'allaqu ala yaqin, itu atas keyakinan yang mantap. Kalau urusan tauhid, mantapnya nabi luar biasa.
Fama qawluhu, maka adapun firman Allah Ta'ala, fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaik, maka jikalau dalam kau itu pada keraguan dari apa yang kami turunkan kepadamu. Apa itu keraguan? Fal muradu ghairuhu, maka adapun yang dimaksud itu selain Nabi Muhammad. Wa in kana al khitabu lahu, sekalipun ada oleh khitab yaitu bagi Nabi Muhammad. Yatullu alaihi qawluhu fi surah, menunjuki atas fal muradu ghairuhu oleh firman Allah di dalam surat itu. Zumar juga. Ya ayuhan nas in kuntum fi syakkin min dini, wa mislu, dan sepertinya qauluhu fi surah la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, juga fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula'i, wa qaulu, dan juga firman Allah fala takunanna minal jahilin. Qala Abu Bakr bin Ala, berkata Abu Bakar bin Ala, wa dalilu hadzal wajhi, adapun dalil ini wajah, wala takunanna minal ladzina kadzabu bi ayatillahi fatakuna minal khasirin, yaitu wala takunanna, janganlah kamu menjadi daripada orang-orang yang mendustakan dengan ayat-ayat Allah, maka menjadi kamu daripada orang-orang yang merugi. Wa huwa sallallahu kanal mukaddam, adalah dia Nabi Muhammad adalah yang didustakan, bi fathid dal. Fa kaifa yakunu mukadziban, maka bagaimana ada oleh Nabi itu orang yang mendustakan, bi kasri keman kasrat dal. Wa ma warada fi baqil ayat allati tusbihu hadzal khitaba yujabu anha bima dzukira, adapun apa yang datang pada setinggalnya ayat yang mirip akan ini khitab itu dijawab daripada baqil ayat dengan apa yang telah disebutkan. Wa mislu dzalika, dan seperti yang demikian itu mayujabu qauluhu ta'ala, itu firman Allah Ta'ala, fas'al bihi khabira, fal ma'muru ghairun nabi, maka adapun yang diperintahkan itu bukan kanjeng Nabi. Yas'alan nabi, agar bertanya ia an nabi akan nabi, fa huwal khabirul mas'ul, maka adapun nabi itu orang yang waspada, yang ditanyai. Wa ma qaulu ta'ala fi haqqil khalil, adapun firman Allah Ta'ala pada haknya Nabi Ibrahim al-Khalil, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta al-ayata, fa ujiba anhu, maka dijawab daripada qauluhu Ta'ala bi annahu, dengan bahwa Ibrahim lam mahtajja, tatkala berhujjah Ibrahim al musyrikin bi anna rabbahu, dengan bahwa Tuhannya yuhyi wa yumit, itu bisa menghidupkan, wa yumitu, dan bisa mematikan. Talaba dzalika min rabbih, maka meminta Nabi Ibrahim akan yang demikian itu daripada Tuhannya, liyasihah tijajuhu ayanan, agar sah oleh berhujjahnya Ibrahim dengan terang-terangan. Wa bi annahu ahabba an yara manzilatahu inda rabbih, dan dengan bahwa Ibrahim itu menyukai bahwa melihat Ibrahim akan kedudukan Ibrahim di sisi Tuhannya Ibrahim. Wa ijabata da'wati, dan diijabah doanya Ibrahim. Wa ma qauluhu ta'ala hatta idza ta'asar rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna, sehingga apabila telah putus asa oleh para rasul dan menyangka mereka bahwa mereka itu sungguh didustakan, maka datang pada mereka oleh pertolongan kami. Ala qiraati takhfif, atas qiraat tidak ditasydid. Falaisal muradu anna rusula tadunnu dzalika bi rabbiha, maka tidaklah yang dimaksud bahwa rasul itu menyangka-nyangka akan yang demikian itu kepada Tuhannya. Ma'adallahi min dzalik, naudzubillah min dzalik. Wa innamal muradu, hanya saja yang dimaksud annahum, itu bahwa para rasul lam mastai'asu, kala putus asa mereka, wa dhunnu, dan mereka menyangka anna atba'ahum, bahwa pengikut mereka alladzina wa'adahumun nasr, yang menjanjikan mereka akan pengikut akan pertolongan Allah, qad kadzabuhum, sungguh mendustakan oleh pengikut akan mereka. Ja'ahumun nasru min indillah, maka datang akan mereka oleh pertolongan dari sisi Allah. Wa alaihi, dan memilih atas ini tafsir aksarul mufassirin, oleh kebanyakan ulama-ulama tafsir. Waqila, ada pendapat ad-dhamiru fi dhannu aidunil atba', adapun dhamir pada lafaz dhannu fa'ilnya kembalinya kepada para pengikut Rasul daripada umat-umat minal umam. Qala Ibnu Abbas, mengatakan akan ad-dhamir oleh Imam Ibnu Abbas wa Ibnu Jubair wa ghairuhuma. Wa ma qaulu sallallahu li Khadijah, adapun sabda Nabi kepada Siti Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku takut atas diriku. Hina ja'ahul malak bi Hira, ketika datang pada Nabi oleh malaikat Jibril di Gua Hira. Fa ma'nahu annahu khasyi'a la yatahammal al-wahya wa ru'yatal malak, maka maknanya bahwa Nabi itu takut tapi bahwa tidak memikul Nabi akan wahyu dan melihat malaikat. Wa ma hadisu fatratil wahyi,
Adapun hadis terputusnya wahyu min annahu ghadan miraran kai yataradda min syawahidil jibal, daripada bahwa Nabi ghadan yaitu besok, kata Nabi, miran berkali-kali, agar supaya terjatuh ia daripada puncak gunung. Fal muradu bihi annahu khafa annal fatrata li sababin muqiba alaihi, bahwasanya takut Nabi bahwa terputus wahyu itu karena sebab yang disiksa Nabi atasnya. Walam yakun warada syar'u bin nahyi an dalik, dan tidak ada datang oleh syarak dengan melarang dari yang demikian itu. Ma'anna Muhammad Ma'maron, serta bahwa Ma'mar rawal hadisa rawiyal hadisi, perawi hadis ini, qala, yaitu berkata oleh Ma'mar, fi ma ballagna, pada apa yang telah sampai kepada kami. Walam yusnidu, dan tidak membuat sanad oleh Ma'mar akan hadis ini. Wa amma hadisu innahu la yughanu ala qalbi, adapun hadis sesungguhnya tertutup atas hatiku, fastaghfirullah, maka kumohon ampun nama Allah, fil yaumi, pada sehari, mi'ata marrah, fal adadil istighfar, maka jumlah 100 itu bagi istighfar, lil ghaib, bukan pada terhijabnya. Wa kana sallallahu hadirul qalbi ma'a rabbih, dan adalah kanjeng Nabi SAW itu hadir hatinya bersama Tuhannya daiman senantiasa. Ma'a makallafahu bi min hamlil amanah, serta apa yang membebani Allah akan Nabi dengannya daripada memikul amanat, wan nadhari fi masalihil alam, dan memandang pada kemaslahatan alam. Wa kullu dzalika min at-ta'at, adapun suruh yang demikian itu daripada ketaatan. Lakinnahu ra'a musyarakata qalbihi lisi wa rabbihi naqsan min rafi'i makanihi fastaghfirullah min dzalik, tetapi Nabi itu melihat Nabi akan bersekutu hatinya Nabi bagi selain Tuhannya Nabi akan kekurangan dari ketinggian kedudukan Nabi, maka memohon ampun Nabi akan Allah, dan demikian itu. Artinya Nabi istighfar itu khawatir, takut ada sedetik kagak ingat Allah. Itulah kekhawatiran itu yang membuat istighfar. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, afallahu anka lima adinta lahum, memaafkan Allah daripadamu bagi apa yang kau izinkan bagi mereka. Fahuwa iftitahu kalamin, maka afallahu anka adalah pembuka kalam. Mislu azakallah, seperti lafad azakallah wa aslahakallah. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, man dhanna anal afwa la yakunu ila an dzambin, barang siapa menyangka bahwa maaf itu tidak akan terjadi maaf kecuali lantaran dari dosa, fa innahu la ya'rifu lughatal arab, maka sungguh dia itu tidak mengerti akan bahasa Arab. Wa qala Samarqandi, dan berkata oleh Imam Samarqandi, lau bada'an nabiyyu biqaulih, jikalau memulai oleh kanjeng Nabi SAW dengan ucapannya lima adinta lahum, la khifa alai an yanshaqqa qalbu, niscaya dikhawatir atas Nabi bahwa terpecah qalbuhu oleh hati Nabi. Wa qala Naftuyah akhbarahu Allahu bi annahu law lam ya'dan lahum laqa'adu, memberitakan akan Nabi oleh Allah dengan bahwasanya andai Nabi tidak mengizinkan Nabi bagi mereka sahabatnya, saya duduk mereka. Wa annahu la kharaja alaihi fil idn, dan bahwasanya tidak ada dosa atas Nabi pada mengizinkan. Wa ma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, walau la an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila, fa ma'nahu, maka adapun maknanya qaulu Ta'ala annallaha akhbarahu bit tasabbut, bahwa Allah itu memberitakan Allah akan Nabi dengan kemantapan, wal ismah, dan penjagaan, wa fihi minat ta'zimi, dan pada ayat ini daripada pengagungan kepada Nabi, ma la yakhfa, itu sesuatu yang tidak samar lagi. Wa amma halul anbiya'i alaihi wassalam qabla nubuwah, adapun hal ikhwalnya para nabi alaihi wassalam sebelum menjadi nabi, fasahih, adapun qaul sahih, annahum, bahwa mereka para nabi itu maksumun, aibun, terjaga dari dosa pula. Yang namanya nabi sebelum jadi nabi maupun sudah nabi tidak pernah melakukan dosa, jangankan dosa yang makruh pun tidak. Wa amma qaulul khalili, adapun perkataan Nabi Ibrahim indastidlali bil kawakib, ketika mengambil dalilnya Ibrahim al-Khalil dengan bintang, hadza rabbi, fa ma'nahu, maka adapun maknanya hadza rabbi annahu qalahu tabkitan liqaumi, bahwa Ibrahim itu mengata Ibrahim akan hadza rabbi sebagai mencerca bagi kaumnya. Aw annahu hadafa hamzatal istifham, atau bahwa Ibrahim itu membuang Ibrahim akan hamzah istifham, takdirnya ay ahadza rabbi, apakah ini adalah Tuhanku. Qala Zajjaju huwa ka qaulihi aina syurakai,
hada rabbi, itu seperti firman Allah, aina syurakai ai indakum. Wa ma qawlu, adapun firman Allah, la illam yahdini rabbi lakunanna minal qawmid dhalin. Qalahu, mengatakan Ibrahim akan la illam yahdini, isfaqan sebagai bentuk kasih sayang, wa hadaran dan takut, wa illa jikalau tidak isfaqan maksufah wa maksumun, maka dia Ibrahim nabi itu terjaga dari dosa mil azal, dari zaman azali. Wa ma qawluhu, adapun firman Allah, wa qala alladziina kafaru li rusulihim nukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina, fal'audu fihi bi makna sayrura, maka adapun la ta'udunna pada ayat ini yaitu dengan makna kembali. Wa ma qawluhu fi qissati Musa, adapun firman Allah pada cerita Nabi Musa, fa'altuha idan wa ana minadh dhalin, faqala al-Azhari, maka berkata Imam Al-Azhari, wa ana minan nasin, adapun aku itu daripada orang-orang yang lupa. Wa minhu, setengah daripada maknanya lupa, antadilla ikhdahuma fatudzakkira ikhdahuma al-ukhra. Wa ma qawluhu, adapun firman Allah Ta'ala, ma kunta tadri mal kitab walal imanu, fal muradu bil imani huna al faraid wal ahkam, maka ini maksud dengan iman di sini yaitu segala fardu-fardu dan segala hukum-hukum. Wa amma ma yata'allaqu bid dunya, adapun sesuatu yang berhubungan dengan dunia, fama kana minha min umuriddin fakanu alimina bih, maka apa-apa yang ada daripada dunia, daripada urusan agama, maka adalah para nabi yaitu tahu dengannya. Wa makana muta'alliqan bil malakuti wa umuril akhirah wa ahwalis su'ada wal asqiya fahum ala ghayatil yaqin, apa-apa yang ada yaitu berhubungan dengan alam malakut dan urusan akhirat dan hal ihwal orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang celaka, fahum, maka para nabi ala ghayatil yaqin, maka itu atas puncak keyakinan, mimma uhiya ilaihim fihi, dari apa yang diwahyukan kepada mereka padanya, illa mastaksarallahu bih, kecuali apa-apa yang memilih oleh Allah dengannya. Wa ma ismatu mil waswas, adapun terjaganya para nabi daripada waswas, fafid Daraqutni, maka di dalam kitab Sunan Ad-Daraqutni an Ibnu Mas'ud, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala, berkata Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa waqalallahu bihi qarinan minal jin, tidaklah daripada kalian, daripada seseorang, mereka menugasi Allah dengannya akan qarinnya daripada jin, wa qarinahum minal malaikati, dan qarinnya daripada malaikat. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, dan kau juga wahai Rasulullah, wa iyaya, lakin Allah anani alaihi faslama, tetapi Allah itu menolong Allah kandaku atas qarin, maka masuk Islam oleh qarin bi fathil mim, ay intaqala minal kufril iman, yakni pindah ia dari kufur kepada keimanan, fasala ya'muru bil khair, maka menjadilah qarin menyuruh qarin akan nabi dan kebaikan, wa yadumuha, ay kalau wa bidomiha, dan dengan dhamma mim, ay fa aslamu ana minhu, maka selamat aku minhu dari qarin. Boleh dibaca fa aslama, boleh dibaca fa aslama. Wa qad ta'arrada lahu sallallahu syaitin fi ghairi mawtinin fahamahu Allah minhu, sungguh mengganggu bagi nabi oleh setan di luar satu tempat, maka menjaga akan nabi oleh Allah daripada setan. Wa ma qawluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah fahuwa raji'un, maka dia fasta'id billah itu kembali ila qawli wa'arid anil jahilin, fal makna an yahmilannaka ghadabun, bahwa mendorong akan kamu oleh marah, ala tarkil i'radi, atas meninggalkan berpaling anhum dari mereka jahilin, fasta'id billah. Wakila an-nazghu adnal waswasa, ada yang mengatakan nazgh itu di bawah waswas, wa huwa ta'arud, itu mengganggu. Walam yajalillahu lahu alaihi qudratun li aksara minha ismatan lahu sallallahu, dan tidak menjadikan Allah baginya atas nabi akan kemampuan bagi yang terbanyak daripadanya, karena menjaga melindungi bagi Nabi SAW. Wa amma qawluhu, adapun firman Allah Ta'ala fi qissati Ayyub, pada cerita daripada Nabi Ayyub alaihi salam, anni masaniya syaitan binusbin wa adab, fal muradu bihi, maka dimaksud bihi dengan masaniya syaitan, ma waswasa bihi ahlah, apa yang mengganggu menggoda setan dengannya akan keluarga Nabi Ayyub. Kila inna syaitana qa'ada ala tariqi fi surati tabibin,
Sesungguhnya setan itu duduk setan di pinggir jalan pada rupa dokter. Fatathum ra'atu Ayyub, maka datang pada tabib oleh istri Nabi Ayyub. Faqalat lahu, maka berkata si istri lahu bagi tabib, haguna insanun maridun, di sini ada manusia yang sakit. Falaka fi mudawati, maka adakah bagimu pada mengobatinya? Qala, berkata tabib, na'am, walakin bisyarti an yaqula, tetapi dengan syarat bahwa ia mengucapkan idza bari, apabila sembuh, anta syafaitani, engkau yang menyembuhkan aku. Fa akhbarat Ayyub bidzalika, maka menceritakan si istri akan Nabi Ayyub dengan demikian itu. Faqala, wailaka, celaka, wailaki, celaka engkau, dzalika syaiton, itu setan bukan dokter. Lillahi alayya in syafaniya an ujalida kami'atan, hak bagi Allah, kewajiban atasku, jika menyembuhkan Allah akan aku, maka aku akan mencambuk akan kau mi'atan, akan 100 kali. Fauhallahu ilaihi, maka memberikan wahyu Allah kepadanya, urqud birijlik hada muktasalun baridun wa syarab. Faraqada, maka mencambuk oleh menginjak oleh Nabi Ayyub. Fanaba'at ainun, maka menyumber oleh mata air. Faltasala minha, maka mandi Ayyub dari mata air. Fasoha, maka sehat. Faqala Allah ta'ala, wa khud biyadika dilsan fadrib bihi wala tahnas. Fajama'a mi'ata samrahin, maka menghimpun Ayyub akan 100 merang. Wadraba zaujatahu biha wahidatan, dan memukulkan Ayyub akan isinya dengan 100 merang, akan 1 kali pukulan. Wa ma hadisul wadi alladhi nama fihi Rasulu sallallahu alaihi wasallam an salatil fajri hatta tala'ati syamsu wa qala hada manzilun hadarna fihi syaitan. Adapun hadis lembah yang ketiduran di lembah itu oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya, meninggalkan salat subuh sampai terbit oleh matahari. Wa qala, dan Nabi bersabda, ini yaitu tempat yang hadir akan kita pada tempat ini oleh setan. Fa ujiba anhu, maka dijawab daripada kaul Nabi bi annahu dzakara syaitana, dengan bahwa Nabi itu menyebutkan setan tambihan, karena mengingatkan ala illati tarkis salati bil manzil, atas alasan meninggalkan salat di tempat itu. Wa in ja'alnahu sababan naumi faqad ja'a mubayyinan fi ba'd riwayat an tusallitahu innama kana ala bilal. Dan jika menjadikan kita dia akan sebab tidur, maka sungguhnya datang padahal menjelaskan pada sebagian riwayat bahwa menguasai oleh setan akan dia innama kana ala Bilal, sesungguhnya tasallut itu terjadinya yaitu atas Bilal saja. Wa aidan fa inna ru'yata syamsi min wadha'ifil basar, maka sesungguhnya melihat matahari itu daripada tugas-tugas mata kepala. Wa in kana qalbu mustahdiran, sekalipun ada oleh hati itu hadir, fala tunafi hadis, maka tidak menafikan ia akan hadis yang bunyinya tanamu a'yununa, tidur oleh mata kami, wala tanamu qulubuna, dan tidak tidur oleh hati kami. Wa amal aqwal, adapun ucapan, fa ajma'atil umat, maka telah sepakat oleh umat, yakni ulama, ala anna nabiyya ma'sumun, atas bahwa kanjeng Nabi itu terjaga, fi matariquhul balaghu fi ridha wal ghadab, pada apa yang jalannya itu menyampaikan pada senang dan marah. La yaqau min khulfun, tidak jatuh dari Nabi oleh menyalahi, la amdan, tidak sengaja, wala sahwan, dan tidak lupa. Qala ta'ala, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, wa ma warada mimma yuhimu khilafa dzalika famardudun. Adapun apa yang datang dari apa yang menyangkakan oleh emak akan menyali yang demikian itu maksud, maka yaitu ditolak. Wa amma ma laysa tariqul balagha, adapun barang yang tidaklah jalannya itu menyampaikan tabligh, bal fi ahwali nafsihi wa umuri dunya, bahkan pada hal ikhwal dirinya dan urusan dunia, fakadzalika, maka sedemikian itu maksum, hatta fi mazhi, sehingga pada canda-canda Nabi. Wa ma hadisus sahwi, adapun hadis lupa, alladzi akhrajahu Imam Malik, yang mengtakhrijkan akan hadis tentang lupanya Nabi oleh Imam Malik an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Qala, berkata Abu Hurairah, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-asri, pernah salat berpada dengan kita sahabat oleh Rasulullah SAW akan salat asar. Fasallama, maka salam Nabi min rakaat, daripada 2 rakaat Nabi salam asar. Faqama Dzul Yadaini, maka berdiri oleh Dzul Yadain radhiyallahu taala an.
Faqala, maka berkata Dzulyaden, aku siratis salatu am nasita, apakah dikosor salat asar ini, apakah engkau lupa wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda oleh Rasulullah SAW, kullu dzalika lam yakun, semua itu, yakni sebagian itu tidak terjadi, sebagiannya. Kullu dzalika namanya kul majmu', ba'du dzalika lam yakun maknanya. Faqala qad kana ba'du dzalik, maka berkata Dzulyaden, sungguh terjadi sebagian yang demikian itu. Faqbala Rasulullah SAW ala nas, maka menghadap oleh Rasulullah SAW atas manusia. Faqala, maka berkata Nabi, as-sadaqu Dzulyaden, apakah benar oleh Dzulyaden salat ini 2 rakaat doang asar ini? Faqalu, maka berkata manusia, yakni para sahabat, Nabiya. Akhirnya faqama Rasulullah, maka berdiri lagi oleh Rasulullah SAW, fa'atamma, maka menyempurnakan oleh Nabi ma baqiya, akan apa yang tersisa, minasoli, daripada rakaat salat asar. Summa sajada, kemudian sujud Nabi, sajdatani 2 kali sujud sahwi, wa wajah jalisun, pada Nabi itu sambil duduk sujud sahwinya. Wa fi riwayatin faqala Rasulullah SAW, ma qasurat wa manasitu, tidak dikosor salat ini dan tidak lupa aku. Fa akhbara bi nafil halataini, maka mengkhabarkan Nabi dengan menafikan 2 keadaan. Fajawabuh, maka ada pun jawab hadis ini, anna nabiyya, bahwa kanjeng Nabi SAW akhbaru an i'tiqadihi, yaitu mengkhabarkan Nabi daripada keyakinan Nabi. Amma ingkarul qasdi fahun, adapun ingkar daripada menyengaja maka itu hak. Wa man isyan fa akhbaru an dunya aidon, adapun lupa maka memberitakan Nabi daripada prasangka Nabi udah 4 padahal baru 2, bahwa itu pun juga benar. Nabi ada lupa. Kalau sahu boleh ada pada Nabi, kalau sahu begitu. Qala al-qadhi, berkata Qadhi Iyad, walladhi akhtaruhu, adapun pendapat yang memilih aku akan pendapat anna qaulahu lam ansa, ingkarun itu ingkar lil lafzi, bagi lafaz, kama warada fil hadisi, bi sama li ahadikum an yaqula nasitu kada wa kada walakinnahu nusiya. Buruk apa yang ada bagi salah seorang kalian bahwa mengucapkan nasitu kada wa kada, aku lupa anu dan anu, akan tetapi yang bagus dilupakan. Maka yang bagus itu kalau baca Quran, Allahumma arhamna bil Quran, terus apa itu? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Terus Allahumma dzakirna minhu manusina, yang bagus bukan manasina, manusina. Kata Nabi, jangan ngomong nasina, saya lupa, tapi aku dibuat lupa. Yang bagusnya bacanya jangan wadakirna minhu manasina, tapi yang bagus nusina. Kata Nabi begitu, jangan nasina, nusina. Fanqarul qasda, maka mengingkari Nabi akan menyengaja, wa nisanuhu min qibali nafsihi, adapun lupanya Nabi itu dari sisi dirinya Nabi, hatta tabayyana lahu bisuali annahu nusiya, sehingga nyata bagi Nabi dengan pertanyaan Nabi, wa Nabi itu dibuat lupa. Wa qala ba'duhum, dan berkatalah sebagian ulama, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu adalah yaitu sahwi, sahwi itu lupa, waliansa, dan tidak nisyan. Li'anna nisyan ghaflah, kalau nisyan itu maknanya lalai. Wa sahwu sughlun bi syai'in an syai'in, sahwi itu kesibukan dengan sesuatu dari sesuatu. Fakana yasquluhu amma fi surati an harakatiha, maka dan Nabi itu menyibukkan akan Nabi dari apa-apa yang ada dalam salat, daripada gerakan-gerakan salat, sughlan biha, karena sibuk Nabi dengannya. La ghaflatu, bukan lalai Nabi daripadanya. Nabi melupa, beda lupa sama lalai. Wa ala hadza la yakunu fi inkari khalfun, tidak ada pada ingkarnya Nabi oleh menyalahi. Wa amma hadisus sahihaini an Abi Hurairah, adapun hadis Bukhari Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW yaitu bersabda oleh Rasul, lam yakdzib Ibrahimun Nabi ila salasa kadzabatin, tidak bohong oleh Nabi Ibrahim yang menjadi Nabi Ibrahim kecuali 3 kali. Nabi Ibrahim pernah berdusta 3 kali, begitu. Sintaini fi datillah, 2 kali dusta tentang zat Allah. Apa itu? Lagi ngomongin qauluhu inni saqim. Kata Ibrahim, saya sakit. Begitu. Pura-pura sakit padahal enggak. Jadi disuruh kumpul-kumpul enggak mau, padahal mau ngancurin berhala-berhala. Wa bal fa'alahu kabirum hadza.
Dan yang satunya lagi bal fa'ala kabiruhum hadza. Seakan-akan nih bahkan mengerjakan akan ngancurin berhala oleh yang gedenya ini. Padahal bukan. Bahkan ngancurin yang gede ini, begitu. Enggak bohong sebetulnya. Wahidatan fi sya'ni Sarah, satu pada urusan Siti Sarah. Qadima biha, datang Ibrahim dengan Siti Sarah arda Jabbar, di bumi raja yang diktator. Wa kanat ahsanan nas, adalah Sarah itu paling cantiknya manusia. Faqala laha, maka berkata Ibrahim bagi Sarah, inna hadal Jabbar, bahwa ini raja diktator, in alima annaki imraati, kalau dia tahu bahwa engkau itu istriku, yaglibu alaiki, dia mengalahkan atas engkau, yakni nangkep. Fa in sa'alaki, kalau dia bertanya kepadamu, fakhbirihi, kasih tahu dia, annaki ukhti, bahwa engkau adalah saudaraku. Kalau saudara enggak apa-apain. Fa innaki ukhti fil Islam, sesungguhnya engkau adalah saudaraku pada Islam, saudara seagama. Wal jawab, adapun jawaban daripada ini, anna hadhil kalimati mil ma'arid, bahwa ini kalimat daripada kiasan-kiasan, bahasa sentilan, bahasa sindiran biasa. Kayak orang ngomong begini, saya seumur-umur belum pernah ngelihat Cina nangis. Itu bahasa ma'arid namanya. Ente udah pernah lihat Cina nangis belum? Ya, saya belum. Lihat Cina biasa aja. Kita ngapain lihat Cina aja nangis-nangis? Ini kan bahasa-bahasa. Namanya bahasa ma'arid namanya. Bahasa kayak begitu, gitu. Oh iya, udah seminggu nih perut anak ini nggak kena nasi. Ya nggak kena, nggak ditempelin gitu. Begitu. Allati fiha manduhatun al-kadhib, yang padanya itu boleh daripada bohong. Itu bukan bohong sebetulnya, itu kan bahasa aja gitu. Sama kayak orang ngomong begitu. Pokoknya kalau masih ngerokok haram jadi imam. Masih merokok. Kalau mau ngimamin matiin dulu rokoknya begitu. Amma qauluhu saqimun, adapun perkata Ibrahim sakit, saya sakit. Faqila ma'nahu saqimul qalbi, sakit hati, bima usyahiduhu min inatikum, dengan apa yang aku melihat akan dia daripada membangkangnya kalian. Sakit itu bukan sakit badan tapi pegel hati. Kenapa enggak mau nyembah Allah? Begitu maksudnya. Enggak bohong, enggak sindiran. Wakilat begitu, biasa kayak orang-orang rablong tuh. Kenapa? Ya Allah, ampun banget, saya lagi buang-buang air. Gitu, maksudnya nyiram pohon. Jadi kan air tuh buang-buangin dia. Oh ya jangan ikut dah, kalau lagi buang-buang air mah. Iya baik. Padahal dia bukan bukan mencret, emang lagi buang-buang air ke pohon. Iya kok mama lagi buang-buang air. Itu air lagi dibuang-buangin ke pohon, begitu maksudnya. Ya itu bahasanya begitu. Namanya bahasa kiasan. Begitu. Wakila balkanatil huma taqudu inda tulu'i najmin, bahkan adalah demam itu mengenai demam maka ketika terbitnya bintang. Falamma ra'ahu i'tadara bi adati al-khuruji ila idihim, kalau melihat dia maka beralasan Ibrahim dengan kebiasaan daripada keluar kepada hari raya mereka. Jadi mereka kan pada kumpul-kumpul wabak-wabak. Ibrahim enggak mau ikut, dia bilang saya lagi sakit. Gitu. Kalau orang rablong tuh saya lagi buang air, itu begitu. Padahal bukan bukan buang air. Kata Ibrahim sakit, mau sakit saya lagi pegel hati. Wa ma qawluhu bal fa'alahu faqad allaqa khabaru bi syarti nutqihi, maka sungguhnya mentaklekkan Ibrahim akan berita Ibrahim dengan syarat mengucapkannya Ibrahim. Haitsu qala, segera-gera qala berkata Ibrahim, ingkar yantiqun, begitu gitu. Fakanahu qala, maka seakan-akan Ibrahim itu berkata Ibrahim ingkana yantiqu, kalaulah dia berkata fahuwa fa'alahu ala tariqit tabqiti qaum, maka dia yaitu mengerjakannya atas jalan mencerca bagi kaumnya. Jadi bal fa'alahu, jadi bahasanya kan indah Ibrahim. Ente yang ngancurin Tuhan kami ini, begitu kata Namrud. Kata Ibrahim,
yang ngancurin yang gede ini. Kata Ibrahim, yang ngancurin yang gede ini. Dipikir yang ngancurin yang gede. Yang ngancurin ya Ibrahim, yang gede ini. Gitu. Yang gede ini, diunjuk. Dia salah, dipikir yang ngancurin yang gede ini. Kata dia, emang bisa ngomong begitu. Kata dia, tinggal, ngapa lu sembah bisa ngomong juga kagak begitu. Begitu. Bukan bohong, bukan. Wa maqalu ukhti faqad buyina fil hadis. Maka sungguh dijelaskan dalam hadis wa amma tasmiyatuhu sallallahu kadiban. Adapun menyebutkan Nabi SAW akan bohong Ibrahim fa majazun, itu majaz saja. Bahasa sajalah. Bermetamorfora namanya. Ai lam yatakallam fi hayatihi bi kalamin suratul kadhib. Tidak berkata ia pada hidupnya dengan omongan yang rupanya rupa bohong. Wa in kana haqqan, sekalipun omongan itu benar, fil batin ila hadihi, kecuali tiga ini. Ibrahim tidak pernah ngomong kaya bohong, sebetulnya enggak, cuma tiga ini doang. Yang lain enggak pakai ngomong kayak gitu-gitu. Wa amma warada, adapun apa yang datang anna sallallahu kana, bahwa Nabi SAW yaitu ada Nabi idza arada ghazwatan, apabila mengenaki Nabi akan perang warra bi ghairiha, maka nyelimur Nabi dengan selainnya. Itu Nabi begitu. Ya kalau perang kan begitu juga. Kalau perang enggak boleh terang-terangan. Kalau terang-terangan namanya bukan perang. Gua mau nyerang lu lewat sini, ya udah ketahuan. Gitu. Kalau perang tuh kudu gerilya, ngumpet-ngumpet, lihat baju abri itu biru kayak pohon-pohonan. Emang biar nggak kelihatan. Bohong. Iya, nggak bohong kan. Emang begitu. Kalau terang-terangan, bajunya merah tentara, ya udah kelihatan musuh, tinggal tembak aja. Ini orang apa pohon ya, begitu. Emang juga begitu kalau perang. Famanahu annahu kana yu'arridu bidzikri maudin akhar. Maknanya bahwa ada Nabi itu mengemukakan Nabi dan menyebutkan tempat yang lain. Nabi begitu. Saya mau ke Madinah, Madinah di utara, Nabi ke selatan. Ya, jadi kan diadang di sono, Nabi kemari. Itu bukan bohong. Emang begitu kalau perang, pakai strategi. Wa yuksirul baksaan akhbarihi, dan membanyakkan yang akan mencari-cari dari berita-berita Nabi. Wa hadza laisa fi khulfun, ini tidak ada padanya mengingkari janji. La annahu kana yaqulu tajahazu ila ghazwati kada masalan, ayo pada berangkat ke perang anu, fayakunu khulfan, maka adalah Nabi yaitu baru mengingkari janji. Ayo perang ke anu, Nabi gak perang, baru. Ini mah bukan biasa. Kita mau ke anu, lewatnya sini. Kok bohong? Enggak, emang strategi itu. Enggak bohong. Ini kalau saya terusin tamat Bang ini ya. Coba saya intip dulu. Ini tamat, udah dulu dah. Tamat ya. Tamat ini ya. Nah, udah dulu. Udah ya. Takut tamat dong, ini tamat. Dikit lagi ya. Dua hadis. Wa amma ma warada fi sahihaini an Ubay bin Ka'b. Adapun apa yang ada dalam Bukhari Muslim dari Ubay bin Ka'ab, qala, berkata Ubay, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qama Musa khatiban fi Bani Israil. Berdiri Nabi Musa berpidato di hadapan Bani Israil. Fasuila, maka ditanya Musa, ayun nasi alam, mana manusia yang lebih alim? Faqala, maka Musa berkata, ana alam, aku yang paling alim. Fa'ataballahu alaihi, maka mencerca Allah atas Musa, idlam yaruddal ilma ilaih, karena tidak mengembalikan Musa kan ilmu kepada Allah. Fauhallahu ilaihi, maka memberikan wahyu Allah kepada Musa, anna abdan min ibadi, bahwa ada seorang hamba Nabi Khidir, min ibadi bi majma'il bakhrain, di tempat pertemuan dua lautan. Huwa a'lamu minka, dia lebih alim daripada engkau. Fa akhbara subhanahu wa ta'ala annahu laysa kadzalik, maka memberitakan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ia tidaklah sedemikian. Fa ujiba anhu bi anna Musa, maka dijawab daripada hadis ini dengan bahwa Nabi Musa SAW innama akhbaru bima ya'taqidu, hanya saja mengkhabarkan Nabi Musa dan apa yang ia yakininya. Li anna halatal istifa'i taqtadi dzalik, karena keadaan pilihan Allah itu menuntut akan yang demikian itu lebih alim tentu. Wa waqa'a fil hadis min tariq Ibnu Abbas,
dan jatuh pada hadis daripada jalur Ibnu Abbas oleh riwayat hal ta'lamu ahadan a'lam minka, apakah tahu kamu ada seseorang yang lebih alim dari engkau? Fa ajaba ala ilmi, maka menjawab Ibrahim atas pengetahuan Ibrahim. Fa huwa khabaru haqqin wa sidq, maka itu adalah berita hak dan kebenaran. Wa inna ma'ataballahu alaihi, hanya saja mencerca Allah atas Ibrahim, atas Musa, lian huruba maqtadabi man lam yablugh darajat, terkadang mengikuti kepada Musa oleh orang yang tidak sampai oleh orang akan derajat Musa. Fayahlika, maka sebab binasa ia ajaban karena ujub. Wa baqiyatul hadisi masyhuratun fi sahihaini, adapun setinggalnya hadis itu masyhur di dalam Bukhari Muslim wa ghairihi, masih Bukhari Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu dah. Tamat masalah kita. Besok malam dah selesai insyaallah. Moga panjang umur, sehat walafiat. Selesai besok malam. Nanti ada kitab baru. Ente siap beli enggak? Siap ngaji? Kalau enggak saya mau tutup ngaji. Jangan. Mesti terus. Mesti terus. Udah apa terus? Kalau udah besok malam saya tutup. Hah? Saya malam minggu. Ada kitab namanya Al-Umdah tentang doa-doa. Dan ente bisa doa-doa, tinggal buka pelang aja. Begitu, menerima doa-doa. Kalau mau terus apa udah ini ya? Hah? Oh terus, ya Allah. Ya udah segini aja dulu ngajiin dah.